kasih tahu ke teman-teman bahan-bahan apa aja untuk kita bisa bikin minuman supaya imun kita kuat buat kita cegah corona. Yang pertama teman-teman, bahannya black tea atau teh hitam. Teman-teman bisa pakai merek apa aja. Kedua cengkeh. Yang ketiga jahe. Teman-teman bisa pakai jahe merah atau jahe biasa. Ini saya pakai jahe biasa supaya mudah didapatkan. Yang keempat lengkuas. Yang kelima bunga rosella. Yang keenam bunga lawang. Yang ketujuh kayu manis. Yang kedelapan jeruk atau lemon. Dan sebagai pemanisnya kita pakai madu biar jos. Kita pakai madu. Oke, jadi bahan-bahannya ini sangat mudah teman-teman dapatkan. Bang Ramos, bahan-bahan yang Bang Ramos tunjukkan tadi adalah bahan-bahan untuk minuman 2 porsi. Karena kita akan bikin versi standar manual yang hanya dituang semua ke dalam gelas terus ditaruh air panas, sama yang menggunakan sifon kopi ya. Jadi kita akan masuk langsung ke cara pembuatannya. Oke teman-teman, sekarang saya akan tunjukkan ke teman-teman cara buat minuman anti corona, dimana kita akan pakai 2 cara. Yang pertama kita akan pakai sifon kopi. Jadi kita akan pakai alat sifon kopi. Kalau teman-teman tahu biasanya alat ini digunakan untuk membuat minuman kopi. Kali ini saya akan bikin minuman sehat. Gimana minuman yang akan kita buat, cara pembuatannya menggunakan alat sifon kopi. Yang kedua, saya akan pakai cara standar, dimana teman-teman bisa, kalau tidak punya alat sifon kopi, teman-teman tinggal seduh aja seperti kita kayak seduh teh atau seduh kopi ya. Yang pertama saya ingin jelaskan ke teman-teman, kalau alat sifon kopi ini sebelum teman-teman gunakan, ada baiknya teman-teman basuh dulu dengan air panas. Jadi sifon kopi ini alatnya udah saya basuh dengan air panas ya, supaya lebih steril. Cara pemakaiannya yang benar adalah, yang pertama teman-teman bisa lihat ini ada 2 bagian. Bagian bawah yang untuk kita tampung air, dan yang di atas untuk bahan baku yang akan kita pakai. Untuk saringannya, kalau teman-teman lihat ini ada saringannya ya, udah saya basuh dengan air panas. Ini harus benar-benar teman-teman tempatkan benar-benar posisinya di tengah ya, harus benar-benar di tengah supaya bahan-bahan baku yang di atas ketika airnya turun tidak ikut dengan bahan-bahan baku yang ada di atas. Kedua, kita cantolin ini cantolnya supaya dia rapat ke bawah, karena kalau teman-teman di atasnya miring, ini teman-teman rekatkan ke bawah, dia akan miring dan akan ada rongga di samping kiri kanannya. Itu yang bisa bikin bahan-bahan, atau kalau teman-teman bikin kopi, bubuknya juga bisa ikut ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini alat tutupnya ini juga bisa jadi wadah untuk teman-teman taruh ini nih, ya. Jadi otomatis aman, dia tidak jatuh bahaya, karena kalau jatuh bisa pecah kan, sayang, mahal. Jadi wadah yang buat tutup yang di atas ini teman-teman bisa pakai juga untuk naruh alat ini. Oke. Yang berikutnya, untuk yang ini jangan lupa teman-teman selalu diputer supaya dia erat, supaya nanti ketika ada air di dalam karena berat dia nggak akan jatuh ya. Sekarang kita tinggal masukkan seperti ini, tara, jadi direkatkan lagi. Oke, sekarang kita langsung masuk ke cara pembuatan menggunakan sifon kopi. Tadi Bang Ramos sudah bilang ke teman-teman kalau kita akan pakai 2 cara. Yang pertama sifon kopi, yang kedua cara biasa. Sekarang kita masukkan dulu bahan-bahan bakunya. Yang pertama cinnamon, kurang lebih ukuran 1 jari jempol, saya masukin. Terus cengkeh saya pakai 2 buah, kelihatan nggak sih di kamera? Kelihatan ya, 2. Ini bener-bener minuman yang khasiatnya teman-teman bagus banget buat tubuh teman-teman, karena semua bahan-bahannya herbal dan alami. Yang berikutnya lengkuas. Ini lengkuas sudah saya bersihin ya, kurang lebih ukuran segini lah ya lengkuas, tapi supaya lebih afdol saya geprek sedikit.
Baru jahe, ukurannya juga sama seperti lengkuas tadi, kita keprengkit. Nah, supaya nanti benar-benar sarinya keluar. Baru bunga rosella, ya, 1. Terus bunga apa nih namanya? Ayo, bunga lawang. Tes teman-teman. Kameramennya fokus nggak tadi? Bunga lawang. Terus 1 sendok untuk bubuk tehnya, ya, kelihatan? 1 sendok. Black tea atau teh hitam dan perasan jeruk. Tapi perasan jeruk ini akan saya pakai terakhir. Tapi kita potong dulu. Jangan lupa jeruknya dipijat-pijat, nah, supaya sarinya keluar. Kita potong, kita bagi 2 karena kan untuk 2 porsi ya. Nah, ini akan kita pakai nanti. Oke, udah masuk semuanya. Baru kita akan masukkan air, ya. Kalau saya lebih suka pakai air yang sudah panas, ya. Supaya apa? Supaya di saat kita memanaskan akan lebih mudah dan lebih gampang untuk airnya dia naik ke atas. Ini airnya ukurannya 500 ml air panas. Baru kita tutup. Nah, ini yang Bang Ramos mau kasih tahu ke teman-teman. Teman-teman bisa pakai alat seperti ini, ya. Jadi kelihatan nggak apinya? Kelihatan, ya. Jadi bisa pakai alat seperti ini untuk memanaskan. Bisa juga pakai alat seperti ini juga untuk memanaskan. Yang biasa orang pakai di dapur, ya. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang tadi atau yang seperti ini. Oke, sekarang kita udah taruh air panas, kita akan panaskan. Teman-teman bisa lihat nanti airnya dia akan naik ke atas. Nah, di saat kita memanaskan, teman-teman bisa lihat airnya langsung cepat naik karena airnya sudah panas. Ya, air yang tadi kita taruh di bawah, air yang panas, ketika kita panaskan lagi, airnya langsung cepat naik. Kelihatan ya, naik. Ya, kita kecilin lagi apinya. Baru teman-teman jangan lupa sambil diaduk, ya. Ini kita aduk. Buset, wangi banget, sob. Wangi rempah-rempahnya. Ini minuman herbal, teman-teman bisa teman-teman buat di rumah. Untuk teman-teman yang imunnya lagi menurun, minum ini udah pasti imunnya bakal baik banget. Dan ini menurut Bang Ramos lebih nikmat kalau teman-teman minum dalam keadaan hangat. Apalagi sekarang kayak di Gading Serpong, daerah kantor kita kan lagi musim hujan. Jadi minum ini tuh benar-benar jos lah. Api harus kecil ya teman-teman, karena kita hanya brewing ini kurang lebih sekitar 2-3 menit ya. Jadi 2-3 menit kita akan brewing ini sambil kita panaskan. Dan teman-teman jangan lupa pakai air yang benar-benar air yang siap minum ya, atau air mineral umum yang botolan-botolan, jangan air yang dimasak ya, karena mineralnya beda ya. Dan kalau teman-teman mau tambahkan bahan-bahan baku yang lain yang herbal, silakan teman-teman berekspresi. Jangan lupa info di komentar. Atau teman-teman yang pengen berkreasi minuman tapi bingung, punya bahan baku di rumah yang banyak, di kebun mungkin di depan rumah, info ke kita, nanti kita bisa bikin minuman yang kekinian pakai bahan-bahan baku yang teman-teman bingung untuk teman-teman jadikan minuman. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Apa channelnya teman-teman? Mantap Jang! Dan klik loncengnya, like plus di share videonya.
Setelah kita udah aduk teman-teman, kurang lebih 1 menitan, kita matikan aja sambil kita menunggu air yang di sifon coffee dia turun. Nah sekarang kita akan buat cara yang simple buat di rumah. Pakai wadah biasa aja, cangkir atau gelas, airnya 500 ml, air yang panas banget. Sama seperti sifon coffee, kita campurin bahan-bahannya. Yang pertama kita black tea 1 sendok ya, kita masukkan. Oke, terus lengkuas digeprek dulu teman-teman ya. Jahe sama seperti tadi. Ini untuk ukuran 2 porsi sampai 3 porsi sih, tapi tergantung kalau teman-teman mau minum sendiri juga bisa. Terus bunga rosella, bunga lawang, cinnamon, dan cengkeh 2 kita masukin, kita aduk. Ya, ini kita aduk sama seperti tadi saat kita menggunakan sifon coffee ya. Nanti saya akan coba tes bedanya kita pakai sifon coffee sama pakai secara manual, rasanya ada beda nggak sih? Dan ini kita akan seduh kurang lebih sama sekitar 2 menitan ya. Teman-teman bisa lihat hasil pembuatan di sifon coffee. Jangan lupa kita aduk lagi seperti ini. Sekarang saya tambahkan lemon, air lemon setengah ya. Kenapa Bang Ramos nggak tambahkan dari awal teman-teman? Karena saya nggak mau ngerusakin rasa lemon yang dipanaskan, jadi benar-benar fresh banget. Nah, terus saya akan tambahkan madu kurang lebih sekitar 20 sampai 30 ml ya. Jadi tergantung selera teman-teman. Kalau teman-teman merasa teman-teman kurang manis, minumannya. Seriously, what the fuck are you doing? Bukan teman-teman ya. Jadi kalau merasa minumannya kurang manis, teman-teman bisa tambahkan gula atau madu. Cuma saya pakai madu biar lebih jos. Yang ini nanti ya, yang ini nanti belakangan ya, karena kita akan seduh bersama kurang lebih 2 menitan. Oke, jadi teman-teman jangan lupa subscribe channel kita Mantap Dang sambil kita menunggu 2 menit. Oke teman-teman, sekarang udah 2 menit. Kalau yang tadi di sifon coffee, Bang Ramos udah taruh jeruk sama madu. Dan jangan lupa kita putar-putar, aduk seperti ini. Nice. Cakep. Mantap Dang. Nah, sekarang kita baru tambahkan yang ini, tambahkan jeruk dan madu. Kita peras jeruk supaya sama. Oke. Ya. Baru tambahkan madu. Ya. Kurang lebih 30 ml. Baru kita aduk ini supaya madu dan jeruknya tercampur rata. Oke, sekarang teman-teman kita akan coba yang gelas yang bentuknya ini sama yang ini saya akan taruh beda. Saat ini yang menggunakan sifon, ini yang menggunakan cara biasa supaya bisa dibedakan ya. Baru kita tuang. Kalau sifon nggak perlu disaring, kan udah disaring dia tadi. Oh my god, wanginya cuy. Mantul. Mantap betul. Kalau yang ini kita saring. Ya, karena kan ada ininya bahan-bahan yang tadi ya, rempah-rempah. Itu masih nembus tuh dikit. Ya. Sekarang saatnya mencoba minuman anti corona. Mantap Dang. Kita coba dulu yang pakai sifon.
gantungan. Gila enak banget. Kalau tadi yang menggunakan sifon, sekarang yang tidak menggunakan sifon. Sebenarnya kurang lebih hampir nggak ada bedanya teman-teman. Hanya kalau saya bilang yang membedakannya apa ya? Kalau yang sifon mungkin agak sedikit lebih soft ya, agak sedikit lebih soft dibanding yang cara standar, cara rumahan ya. Tapi kalau dari sisi khasiatnya saya yakin kurang lebih pasti sama. Kenapa? Karena bahan yang kita pakai sama, jumlah airnya panasnya juga sama, cara tidak ada cara yang aneh-aneh banget, hanya yang satu menggunakan sifon, yang satu cara lama hanya diaduk-aduk aja. So teman-teman tetap pantengin channel kita Mata Kang, dimana di situ kita akan bantu teman-teman untuk share cara buat makanan, minuman yang simpel yang teman-teman bisa pakai untuk mungkin jualan, atau teman-teman bisa juga buat untuk saudara di rumah, untuk orang tua, untuk adik, atau untuk pun diri sendiri. Dan ini salah satu minuman favorit saya, minuman sehat. Kenapa? Karena minuman ini membuat kita makin jos tanpa menggunakan bahan-bahan yang menurut saya yang bukan alami ya. Karena ini semua yang kita pakai bahan-bahannya alami banget. Ini enak banget. Kalau mau dinikmati dalam keadaan dingin, so silakan itu pilihan teman-teman. Tapi kalau saya pribadi lebih suka dalam keadaan minuman panas. Gila, enak banget bro. Oke teman-teman, see you di next video kita. Jangan lupa subscribe channel kita Mantap Dang, dan klik like plus teng-nong loncengnya, dan share video kita. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu melimpah berkat buat teman-teman semuanya. See you, bye-bye, mantap dah.